Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman elit yang semoga tetap semangat dalam kelas saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about narrative text ya. Teman-teman, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja supaya kalian tuh ya agak paham lah bagaimana cara menulis naratif teks yang bagus. Jadi seperti yang kalian tahu, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi poin dari naratif teks pasti story. Jadi nanti kalian setelah membuat naratif teks ya seperti biasa prosedurnya sama ya, kalian boleh misalnya tidak berangkat pada saat sesuai jadwal, tapi kalian bisa ketemu saya dan dengan senang hati saya akan membantu kalian supaya speakingnya bunyi seperti itu, speaking dan writingnya bunyi ya. Untuk kali ini kita sudah mendekati masa-masa minggu tenang ya teman-teman, jadi saya mohon supaya kalian juga kerja cepat karena ini tinggal satu langkah lagi menuju kita UAS. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, naratif teks itu tujuannya tuh adalah untuk mengamuse ya, untuk menghibur teman-teman. Nah ini nih kita lanjut ya, untuk berikutnya adalah sampai sini ya. Saya salah guys. Nah ini nih, naratif teks ya. Kenapa secepat ini? Nah, nih teman-teman ya, ini teman-teman di sini sudah banyak temannya, tapi sesuatu hal yang kalian harus ingat adalah naratif teks yang saya maksud di sini memang kelihatannya tuh membual ya, tapi saya ingin kalian tuh punya hayalan tingkat tinggi. Jadi kalau di sini disebutkan kalau naratif teks merupakan salah satu jenis teks yang bercerita mengenai rangkaian peristiwa secara kronologis serta saling terhubung. Sifat naratif teks adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif yang memiliki tujuan untuk menghibur. Jadi walaupun itu ceritanya sedih ya, akhirnya iya ternyata kita terhibur setelahnya. Terhibur itu ternyata tidak harus sesuatu yang lucu kayak gitu. Kalian ingat kan ceritanya Cinderella itu? Cinderella di situ kan ya agak ada langsanya juga kan, cuman di situ tujuannya adalah untuk menghibur, memberikan suatu kayak bayangan tentang suatu cerita. Terus kita yang baca jadi menyelaminya, kita juga jadi ikut membayanginya. Nah, kalian nanti di situ akan juga sama. Nah, ini teman-teman apa yang harus kita sampaikan adalah ini yang paling penting. Nah, ketika kalian melihat ini, kalian pasti sudah menyimpulkan atau menggarisbawahi sendiri kan. Misalnya di sini pengertian naratif teks saya tadi sudah sampaikan. Jenis-jenisnya ada fabel, ada mitos, legend, folktale, fairy tales, short of story, personal experience juga bisa ya teman-teman. Kemudian ada slice of life. Horror stories juga bisa, karena ada science fiction. Ada ciri-ciri naratif teks, ada unsur kebahasaan, ada generik dan seterusnya. Kemudian di sini rekomendasi bukunya kalau kalian mau. Kemudian yang berikutnya ada contoh naratif teks, contoh naratif teks yang kedua, kemudian tenses yang dipakai. Nah, ini teman-teman untuk jenis-jenis dari naratif teks, misalnya kita ada fabel atau kayak cerita-cerita tentang hewan ya. Jadi di sini buat alternatif teman-teman untuk menggunakan hewan-hewan sebagai cerita kalian. Kemudian juga ada mitos, misalnya Aji Saka dan Dewata Cangkar ya. Ini sebenarnya suatu mitos. Karena kenapa ini dianggap mitos? Karena ya ini cerita kayaknya tuh kejadian. Mitos kan macam-macam ya teman-teman. Nanti kalau kalian punya suatu mitos di daerah mana ya boleh dipakai, tapi mungkin ini agak susah ya. Legenda juga seperti itu, legend ya, itu mungkin tentang suatu cerita, tentang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat terjadinya. Misalnya dan The Legend of Surabaya, di situ nanti kita mengerti bahwa asalnya dari Surabaya adalah maksudnya cerita dari Surabaya. Di situ ada Sura dan Baya yang berkelahi. Kemudian di Surabaya kita mengenal bahwa di situ ada patungnya gitu. Kemudian ada Prambanan, kan ada fisiknya, sehingga kita diwajibkan ini harus tahu cerita nyatanya. Oke. Kemudian ada cerita rakyat, kemudian ada dongeng ya.
teman-teman dongeng ini juga kalau menurut saya ini lebih baik, lebih lebih pas untuk kita bisa menceritakan karena kita bisa ngarang dan ini lebih dianjurkan daripada kalian memilih yang cerita yang seperti ini yang tentang folklore atau legend ya karena kalian tidak bisa mengarangnya. Kalau fairy tales itu dongeng ya udah bebas aja. Love story juga boleh. Kalian yang suka drakor boleh loh nulis love story gitu. Di sini ada Romeo and Juliet, kemudian ada I'm One of Those Fool Men juga bisa. Kalau bisa sesuatu yang menarik yang memang kejadiannya kamu nanti kan yang lihat itu terhibur. Jadi bedanya recontext. Kalian tahu kan itu recontext. Recontext itu ada pengalaman pribadi sama naratif itu beda ya teman-teman. Mungkin kalian ngerti kalau personal experience itu dipakai untuk recontext, tapi di sini kok ditulis sebagai naratif teks. Mungkin kalian bingung ya. Jadi saya garis bawahi teman-teman yang namanya personal experience itu yang dimaksud di sini adalah suatu cerita di mana ada penyelesaiannya sehingga kita tuh bayangin juga oh ya ada endingnya. Nah kalau recontext cuma cerita seperti itu misalnya pagi-pagi saya bangun pagi kemudian saya ke Jogja, saya liburan di sana, saya senang itu nggak ada masalah di situ. Tapi ketika kalian menjelaskan bahwa nanti-nantinya ada masalah, ada ada penyelesaian, ada sesuatu yang lucu, ada yang sesuatu yang aneh dan seterusnya, kalian boleh ceritakan di sini dengan menggunakan I sebagai point of view cerita kalian. Kemudian ada slice of life adalah cerita yang berisi mengenai kegiatan atau kisah yang terjadi pada keseharian penulis atau tokoh imajinatif. Contohnya True Friends, nanti di sini akan ditulis juga. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah horror stories, merupakan salah satu jenis naratif teks yang menceritakan kisah seram, umumnya seperti hantu. Nah, di sini teman-teman pasti udah paham dong di Indonesia lebih banyak setannya, kalian juga bisa tulis tentang horror stories ya, tapi lagi ini harus ada endingnya, harus ada masalah kemudian ada endingnya seperti kalian lihat di KKN itu ya, itu kan ada awalnya kayak gini kemudian ini kemudian akhirnya penyelesaiannya gimana terus selesai. Oke, sampai ada yang meninggal juga kalau nggak salah. Kemudian ada science fiction adalah cerita yang berkaitan atau berkisah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains ya. Kemudian ini untuk bukunya teman-teman. Nah ini yang paling penting. Kalau kalian tidak mengetahui tentang ciri-ciri dari naratif teks itu ya parah banget. Kita nggak bisa dong menyampaikan suatu cerita tanpa tahu ciri-cirinya. Jadi pertama, ciri-cirinya adalah naratif teks menceritakan mengenai kisah yang ada di masa lalu, menggunakan noun, kata benda yang menggantikan hewan seperti orang, kemudian ada hewan apa gitu. Jadi di situ harus ada penggunaan noun atau kita bisa sebut sebagai subjeknya. Siapa sih yang kalian mau ceritain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merupakan cerita yang sudah banyak diketahui ya. Namun kali ini saya bebaskan kalian untuk mengeksplor lagi karena saya takutnya ketika kalian menceritakan maling kundang ya kamu kopas aja kayak gitu. Kalau kalian kopas itu saya kan nggak boleh ya, apalagi kalian explore itu juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh dieksplor? Karena maling kundang ceritanya memang seperti itu dan tidak boleh dieksplor. Ada larangannya. Misalnya kamu ngomong kalau di sini maling kundangnya misalnya di situ kan di kapal ya, kalian pindah di pesawat ya nggak mungkin lah. Jadi itu adalah suatu bombastik yang luar biasa. Jadi saya tidak izinkan ya. Mungkin kalian lebih aman menceritakan kalian sendiri love story atau drama-drama Korea atau mungkin hewan-hewan yang kalian anggap pantas untuk dijadikan sebuah cerita. Kemudian yang kelima teman-teman adalah tersusun dalam sebuah sequel sederhana atau beberapa sequel kompleks. Nah, kalau ini mungkin agak susah, jadi saya pengennya kalian yang sesederhana mungkin. Nah, ini selanjutnya teman-teman ini merupakan contoh kebahasaan. Jadi ketika kalian menggunakan naratif, kalian harus pakai past tense, kemudian harus menggunakan keterangan waktu, menggunakan conjunction, dan kemudian karakternya spesifik, kemudian menggunakan action verb, dan jangan lupa kalian boleh menggunakan juga yang namanya dialog. Nah, itu teman-teman, semoga kalian paham ya. Nah,
Kalau nggak paham silahkan hubungi saya. Thank you so much, and yes, that's all about the narrative text ya. Oh iya, masih ada, I think I'm really sorry. Nah di sini ada generic structure of narrative text teman-teman. Generic text of narrative text ya. Seperti biasa, Bu Dini selalu menggarisbawahi bahwa ketika kalian menulis, kalian harus tidak melupakan yang namanya generic structure, di mana satu paragraf dengan paragraf lain memang berhubungan, tapi ada batasannya. Kalau di sini orientation, complication, sama resolution ada 3. Tapi saya yakin kalian pasti bisa membuat paragrafnya 4 atau 5. Yang pertama teman-teman orientation, yang kedua adalah complication, yang ketiga adalah resolution. What is complication? What is orientation? Orientation adalah kayak kenalan. Siapa sih tokohnya? Itu di mana? Kemudian selain itu tokohnya itu gimana? Maksudnya gimana how-nya? Jadi itu merupakan setting dari sebuah cerita. Misalnya nih, saya cerita tentang Cinderella misalnya. One day there was a queen who was very beautiful, bla bla bla, atau there was a poor, bla 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 bla. In mana? Terus pelakunya siapa? He was so handsome, he was so pretty, she was so pretty, he lived in village dan seterusnya. Jadi orientation merupakan paragraf awal yang berisi perkenalan atau setting sebuah cerita. Yang berikutnya adalah complication, terdiri dari apa nih? Awal peristiwa. Jadi complication itu ketika kalian menemukan ini ada cerita one day, karena mungkin dia kaya, dia kemudian dirampok dan seterusnya. Nah ini disebut menjadi konflik ya. Kemudian menjadi konflik, kemudian serta klimaks dan kemudian anti klimaks. Nah kemudian ada resolution, itu merupakan bagian akhir dari cerita teman-teman. Nah kenapa tadi Bu Dini menyampaikan kalian boleh membuat complication-nya jadi 2, karena yang namanya masalah itu kan banyak, jadi kalian boleh membaginya menjadi 2, nanti jadinya 4. Feel free to ask ya teman-teman, boleh banget nanya, tidak harus di kelas, di luar boleh juga, apalagi ini kan waktunya free gitu. Jadi kalian bebas, yang penting kalian harus bekerja dengan kemampuannya sendiri. Nah di sini ada konflik yang ada adalah natural conflict sama social conflict dan psychological conflict. Kalian boleh baca di sini, nanti saya share linknya di grup ya teman-teman. I think that's all for today. Thank you so much for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.